Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Okay, here I want to introduce myself and my friend. My name is Abdul Hilal MT and my friend is Rantika Wulandari and Azria Putri. I want to present our English course paper entitled Psychoanalytic, Behavioristic, Cognitive and Humanistic Theory with our supervisor Dr. Farida Refeli Tawati. Before I start the presentation, it would be better if we read the prayer first. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa dan belajar karena imbalan. Ya Allah, ringankanlah hati kami untuk melaksanakan sholat sesungguhnya. Sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Perkenankanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar dan Maha Melihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat apa itu teori psikoanalisa, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Itu adalah belajar bukan hanya menghafal dan bukan pula mengingat, tapi belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Di dalam masa perkembangan psikologi pendidikan ini muncullah secara beruntun beberapa aliran psikologi pendidikan masing-masing, yaitu psikologi behavioristik, psikologi kognitif, dan psikologi humanistik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan yang lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rantika Wulandari dan Azria Putri. Terima kasih. Buttermore Nemeli Teori Psikoanalisa. Teori psikoanalisa merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut. Buttermore Nemeli Teori Behavioristik. Teori behavioristik merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Menurut teori ini, masukan dari guru yang berupa stimulus dan keluaran siswa yang berupa respon, sedangkan apa yang terjadi di antara stimulus dan respon dianggap tidak penting diperhatikan karena tidak dapat diamati dan diukur. Kelebihan teori behavioristik. Teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen dan pujian. Kelemahan teori behavioristik. Murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai belajar yang efektif. Dan penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi yaitu teori kognitif. Belajar menurut teori belajar kognitif merupakan suatu proses internal yang mencakup tindakan, retensi, pengolahan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Proses belajar terjadi antara lain mencakup pengaturan stimulus yang diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan terbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman
Berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Di teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia yang melihat manusia pada aspek filosofis dan psikologisnya. Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang perilakunya dan sudut pandang pengamat. Utama para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Adapun kelebihan dan kelemahan dalam teori belajar humanistik. Yang A. Kelebihan teori belajar humanistik. 1. Sangat menghargai karakteristik dan potensi manusia. 2. Siswa mempunyai kebebasan dalam mengembangkan potensi diri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. B. Kelemahan teori humanistik. 1. Karakter manusia tidak akan terbentuk sesuai dengan tujuan pembelajaran, karena humanistik menganggap bahwa potensi manusia adalah punya keinginan untuk belajar. 2. Apabila tidak diperlakukan bimbingan dari guru kepada siswanya yang secara baik, pembelajaran yang bebas akan menimbulkan motivasi yang bebas pula, apalagi siswa yang masih usia sekolah dasar. Assalamualaikum children. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mom. How are you today? Alhamdulillah, it's fine. I want to ask you, if for example your friend is bad, what will you do? If he is evil, I will be angry, Mom. Don't let your friends as well as you humans have feelings. Sorry, Mom. For example, if you hit your friend, he will definitely be shocked and scared. So he will think you are a bad person. So, Mom, what shall I do? Then mom asked your friend, why are you afraid? And your friend told me everything that happening to your mom about you hitting her. And sure, you can be punished. Want to be punished? Don't want, Mom. No, that's why we always have two good children. Okay, Mom. Thank you, Mom. Maybe this is where the presentation we can deliver. If there is an error in explaining or delivering the content of the material, we are sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.